Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftol Jannah, salah satu mahasiswa Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Adapun pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa ringkasan materi yang pernah saya pelajari dalam semester 3. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi dan kerangka e-commerce menurut pendapat ahli. Pendapat ahli yang pertama yaitu Kenneth C. Louden dan Jane P. Louden. Menurut Louden 1998, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai media atau perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Ahli yang kedua, Raffi Kalakato dan Andrew B. Winston, menjelaskan bahwa pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksi melalui transfer uang serta secara digital. Dan ahli yang ketiga, Johnny Wong, menjelaskan pengertian e-commerce adalah pembelian, penjualan serta pemasaran barang serta jasa melalui media elektronik. Sedangkan menurut Fermat, pengertian e-commerce adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan e-commerce. Yang kedua, sejarah dan evolusi e-commerce di Indonesia di era 5.0. Yang pertama, sejarah. Pemerintahan Jepang mendefinisikan Society 5.0 yaitu masyarakat yang berpusat pada manusia di mana dapat menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial menggunakan sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan fisik. Menurut Fukuyama 2018-47, bahwa Society 5.0 diajukan oleh pemerintah Jepang merupakan konsep yang jelas. Itu disusun dalam Rencana Dasar Sains dan Teknologi kelima oleh Dewan Sains, Teknologi dan Inovasi yang disetujui Kabinet pada Januari 2016. Kemudian Fukuyama pada tahun 2018 menjelaskan mengenai tahapan masyarakat atau society berdasarkan sejarah manusia. Society 1.0 didefinisikan sebagai kelompok orang yang berkumpul dan berburu dalam hidup, kemudian berdampingan secara harmonis dengan alam, dimulai dari terciptanya manusia. Society 2.0 membentuk kelompok berdasarkan budidaya, pertanian, peningkatan organisasi dan pembangunan bangsa, dimulai dari 13.000 sebelum Masehi. Society 3.0 adalah masyarakat yang mempromosikan industrialisasi melalui revolusi industri 1.0, dimulai dari akhir abad. Society 4.0 adalah masyarakat informasi yang menyadari peningkatan nilai tambah dengan menghubungkan aset tidak berwujud sebagai jaringan informasi, dimulai dari pertengahan abad 20. Dalam tahapan ini, Society 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk masyarakat yang lebih makmur. Penjelasan yang kedua mengenai evolusi. Society 5.0 merupakan visi pemerintahan Jepang yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Kesejahteraan tersebut diraih dengan memanfaatkan teknologi dan elektronik sehingga dapat menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial yang berpusat pada manusia dan mempermudah semua di bidang kehidupan masyarakat. E-commerce sendiri sudah ada sebelum Society 5.0 yang juga bertujuan memudahkan masyarakat dalam berinteraksi,
serta dalam bertransaksi bisnis. Jadi bisa dikatakan bahwa e-commerce dan Society 5.0 memiliki tujuan dan hubungan yang sama, tapi hal tersebut harus dibahas berdasarkan kerangka dan dimensi teknologi yang digunakan. Dalam kerangka e-commerce terdapat people yang merupakan bagian dari masyarakat. Dalam Society 5.0, kebijakan dan peraturan dalam e-commerce akan disesuaikan pada era Society 5.0 sesuai dengan pemanfaatan dan kemajuan teknologi. Kemudian teknologi pemasaran dan periklanan pada e-commerce di era Society 5.0 akan semakin mudah karena masyarakat sudah terhubung ke internet dan menjadi gaya hidup masyarakat sekarang. Selanjutnya adalah layanan pendukung seperti logistik, pembayaran, dan keamanan sistem dari jaringan. Tentunya layanan pendukung akan diperkuat dengan memanfaatkan teknologi IoT atau AI atau cloud, robot, drone, dan sensor sehingga mempermudah layanan pendukung e-commerce termasuk dari segi keamanan. Dari segi kemitraan bisnis, e-commerce pada era Society akan dipermudah untuk menjalin hubungan kemitraan dengan menggunakan teknologi IoT dengan mixed reality. Sedangkan peranan e-commerce dalam kerangka bisnis dan UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan seperti yang disinyalir atau dilansir dalam berita, menurut Widianingrum, pandemi COVID-19 adalah pada 11 Maret 2020 lalu World Health Organization atau WHO sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019. Menurut Dinkes, bahwa baik epidemi maupun pandemi sejatinya punya arti yang merupakan tak sama dengan wabah dan berpengaruh dalam perekonomian Indonesia, salah satunya UMKM. E-commerce jadi solusi buat pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam memasarkan produk serta mengembangkan industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM adalah melakukan optimalisasi digital marketing, terutama dalam sektor peningkatan sosial media, online advertising atau video marketing, search engine marketing, dan pengelolaan website. Sehingga digitalisasi pemasaran yang dilakukan UMKM sangatlah tepat dalam meningkatkan penjualan penjualan online engagement untuk mengembangkan skala usaha di tengah pandemi yang sedang berlangsung. Kemudian menjelaskan dan menguraikan mekanisme kerja e-commerce. Yang pertama yaitu business to business atau B2B. E-commerce business to business ini adalah model bisnis di mana sebuah perusahaan produk dan layanannya kepada perusahaan lain untuk diproses lebih lanjut dan kemudian menjual kembali. Dengan kata sederhana, satu perusahaan menjual produk atau jasanya ke perusahaan lain. Contohnya Busy. Busy.co.id hadir untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan alat kantor, mulai dari kertas, alat tulis, post-it, tinta printer, pembersih, dan masih banyak lainnya, sampai dengan cemilan yang menemani saat waktu kerja berlangsung. Busy Benefits yang bisa diakses melalui www.busy.co.id. Benefits ini memberikan 3 keunggulan utama bagi para pesertanya. Yang pertama, harga lebih hemat dengan diskon korporasi dan cara pembayaran yang lebih mudah. Busy Benefits menyediakan barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang dipublikasikan di pasaran. Bahkan lebih murah dibandingkan katalog umum busy.co.id. Sehingga karyawan bisa lebih berhemat.
Bizi juga menyediakan pembayaran dengan kartu kredit atau via menu transfer rekening bank. Selanjutnya, customer to C atau C2C. E-commerce C2C adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. Contohnya seperti aplikasi Lazada. Jumlah produk yang ditawarkan melalui marketplace ini cukup beragam dan banyak dikenal oleh masyarakat, hampir sama dengan kebanyakan situs belanja online. Lazada juga memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Berjualan di Lazada bisa menjadi alternatif lain yang dilakukan untuk mendatangkan keuntungan, bukan hanya cepat dan mudah. Cara berjualan praktis ini juga membuat penjual lebih nyaman dan tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk sekedar membuka toko atau mempekerjakan orang. Selanjutnya, consumer to business atau C2B. E-commerce to business atau C2B adalah transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Ini adalah kebalikan penuh dari jenis B2C yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis ini individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan serta yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contoh dari ini adalah Wix.com dengan metode drag dan drop. Wix sangat mudah digunakan sehingga pengguna dapat membangun website sendiri dengan cepat dan mudah. Alur kerja yang halus untuk website Wix gratis memberikan kebebasan kreatif total sehingga dapat berkonsentrasi pada desain. Selanjutnya, business to ADM atau B2A. E-commerce dalam jenis transaksi e-commerce ini terdapat transaksi antar perusahaan dengan administrasi pabrik yang terkait. Keseluruhannya mencakup berbagai layanan pemerintah seperti jaminan sosial, pengurusan pajak, dokumen, hukum, dan sebagainya. Contoh dari jenis transaksi ini adalah pajak.co.id. Dalam jenis transaksi e-commerce ini terdapat transaksi antara perusahaan dengan administrasi publik. Keseluruhannya mencakup berbagai layanan pemerintah seperti jaminan sosial, pengurusan pajak, dan lain-lain. Serta e-commerce juga dapat kita singkat untuk adalah mempermudah layanan transaksi baik secara online ataupun digital. Selanjutnya adalah consumer to administration atau C2A. Jenis e-commerce ini memiliki model yang sama dengan B2A. Yang membedakan adalah transaksi elektronik dilakukan individu dengan administrasi publik. Beberapa area yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Contoh dari e-commerce ini adalah seperti BPJS. Selain membayar BPJS atau tepat waktu, kewajiban lainnya yang harus Anda lakukan adalah mematuhi prosedur atau tata cara menggunakan BPJS Kesehatan, seperti yang dilansir dari web BPJS Kesehatan. Jika hak dan kewajiban ini dilakukan dengan seimbang, maka proses pengobatan Anda dijamin akan berjalan lancar tanpa hambatan. Selanjutnya dijelaskan online to offline atau O2O. E-commerce adalah frasa umumnya disingkat dari O2O yang digunakan dalam pemasaran digital untuk menggambarkan sistem yang menarik konsumen dalam lingkungan digital untuk melakukan pembelian barang atau jasa dari bisnis fisik. Contohnya seperti Grab, Gojek, Maxim, dan lain-lain. Grab untuk bisa pesan Grab Food, Anda harus memiliki akun Grab customer terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, Anda bisa baca tutorial install dan daftar akun Grab serta penjelasan tentang aplikasi Grab ini. Untuk kali ini, Gojek Blog akan memberikan tutorial lengkap bagaimana
cara pemakaian, proses, serta sistem yang berlaku dalam aplikasi GrabFood tersebut. Selanjutnya, business to government atau B2G. Business to go government yaitu B2G mengacu pada model bisnis di mana perusahaan atau sektor swasta menyediakan layanan atau menjual produk kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Kontraktor pertahanan adalah contoh kegiatannya. Contoh lain adalah bisnis menyediakan konsultasi TI kepada lembaga pemerintah setempat. Contoh lembaga tersebut adalah LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jenis pengadaan mencakup barang, pekerjaan, konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Baik, itulah yang sempat saya paparkan dalam video ini. Mungkin video kali ini masih memiliki banyak dan kurang dari cara saya menjelaskan maupun memaparkan materi e-commerce. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.